Kalau saudara suka tulis catatan khotbah, saya mau beri judul khotbah saya hari ini, Who am I? Siapa saya? Bukan karena saya amnesia, tapi tolong dengarkan saya khotbah dulu. Ketika kita masuk di bulan Desember, saya bawa punya kado hari ini. Siapa yang beruntung akan mendapatkan hadiahnya. Langsung yang terngiang di dalam pikiran kita adalah bentuk seperti ini, betul? Kita akan selalu bersuka cita, kita akan selalu senang masuk di bulan Desember. Selain para wanita karena menyadari bahwa bulan Desember ada banyak pewahyuan dan penglihatan kata saleh. Tapi bulan Desember identik dengan pemberian kado. Identik dengan yang namanya memberikan sesuatu. Dan hari ini saya ingin membahas lebih banyak tentang memberi, tentang pemberian kita. Dan kalau kita bicara tentang pemberian, kalau kita bicara tentang hal memberi, saya rasa kita ini masuk di bulan Desember karena Allah sudah memberikan segalanya buat kita. Amin. Bahkan Dia Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya kepada kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi, meninggalkan semua kealahannya, meninggalkan semua kedaulatannya. Hari itu tidak menganggap kesetaraannya seperti Allah, tidak menganggap kesetaraannya sebagai suatu milik yang harus dipertahankan, tapi Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib buat kita. Kalau kita ada di posisi Tuhan Yesus, kita bisa memilih cara lahir kita. Maka saya yakin sebenarnya kita memilih cara lahir yang layak, cara lahir yang pantas, cara lahir yang nyaman, cara lahir seorang raja. Tetapi Tuhan kita, raja di atas segala raja, lahir di muka bumi ini. Bukan di tengah kenyamanan, bukan di tengah kemegahan. Dia lahir di tengah kesederhanaan. Bahkan bukan hanya sederhana, di tengah kehinaan. Tapi Dia lahir dengan cara seperti itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dialah pemberian yang terbaik buat hidup kita. Bukan segala sesuatu harta dunia kita. Amin. Amin. Dan satu kali sejarah membuktikan, saudara, Jerman pernah terbelah, pernah terpecah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Sampai satu kali tanggal 13 Agustus 1961, Jerman Timur mendirikan sebuah tembok pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Itu dilakukan supaya penduduk Jerman Timur tidak pindah ke Jerman Barat. Sejarah membuktikan bahwa Jerman Barat penduduknya jauh lebih makmur, jauh lebih kaya, jauh lebih berkecukupan dibandingkan dengan Jerman Timur. Penduduk Jerman Timur waktu itu, masa-masa itu mengalami kekeringan, mengalami kemiskinan yang begitu parahnya. Sampai satu kali diceritakan, satu kali penduduk Jerman Timur merasa iri dengan penduduk Jerman Barat. Apa yang mereka lakukan? Di satu hari mereka sengaja mengumpulkan sampah di kota itu, mengumpulkan sampah-sampah yang tidak layak seharusnya dibuang, yang busuk-busuk dikumpulkan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka buang di balik tembok Berlin itu. Dibuang di posisi di sisinya Jerman Barat. Karena penduduk Jerman Timur iri. Mereka berpikir dengan mereka melakukan seperti itu, penduduk Jerman Barat akan marah dan mereka akan perang. Mereka akan melakukan sesuatu yang lebih parah lagi, membuat kekacauan. Mereka pikir dengan memberi sampah, mereka bisa menimbulkan sebuah konflik antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Waktu penduduk Jerman Barat menerima itu, melihat sampah itu, uniknya mereka akan membalasnya. Mereka mau membalas, mereka merencanakan apa yang mereka akan balas.
Mau dikasih apa ini penduduk Jerman Timur? Setelah mereka merundingkannya, mereka akhirnya memutuskan tidak membalas dengan sampah, tidak membalas dengan sesuatu yang lebih buruk dari sampah. Mereka memutuskan membalasnya dengan makanan yang berkelimpahan. Mereka kumpulkan makanan, lalu mereka letakkan di sisinya, di balik sisi tembok Berlin itu, supaya penduduk Jerman Timur bisa menikmati makanan. Dan ini kata-kata yang disertakan waktu mereka memberikan makanan itu. Dituliskan di situ, terima kasih atas pemberiannya. Kami hanya bisa memberi apa yang kami punya. Saya ulang kata-katanya. Terima kasih atas pemberiannya. Kami hanya bisa memberi apa yang kami punya. Maksudnya apa? Karena kami punya makanan yang melimpah. Sekalipun memang kami punya sampah, tapi kami memutuskan untuk lebih memberi kamu makanan daripada memberi kamu sampah. Karena kami tahu kami punya makanan, kamu gak punya makanan. Yang kamu punya cuma sampah. Itu kata-kata yang menusuk dan akhirnya mereka terjadi pemulihan sejak saat itu. Dan akhirnya tembok Berlin dihancurkan. Kadang-kadang ketika kita berbicara tentang konteks memberi, kita berpikir bahwa memberi itu tergantung kepada penerima. Betul atau betul? Kadang-kadang kita berpikir kalau memberi itu sangat tergantung kepada sang penerima. Kalau yang menerima itu memang layak menerima pemberian kita, kita akan memberikan segala sesuatunya buat dia. Betul nggak? Tapi kebenarannya saudara, dalam hal memberi, pemberian itu tidak tergantung, tidak ditentukan oleh sang penerima, tetapi pemberian itu sangat ditentukan oleh si pemberi. Saya ulang, dalam hal memberi, pemberian itu tidak ditentukan, tidak dipengaruhi oleh siapa yang menerima, tetapi siapa yang memberi. Bukankah Allah memberikan dirinya bukan di saat kita layak? Bukankah Allah memberikan segala sesuatunya bukan di saat kita pantas menerimanya? Allah memberi bukan karena kita layak memberi, layak menerima. Allah memberi karena siapa dia sebenarnya, karena identitasnya, karena kebaikannya, karena Allah itu baik, Allah itu penuh kasih. Maka itu dia memberikan yang terbaik buat hidup kita. Amin, amin. Memberi bukan ditentukan oleh siapa yang menerima, tetapi siapa yang memberi. Kenapa? Karena jati diri kita akan terlihat saat kita memberi. Siapa kita sebenarnya akan terlihat, akan nampak pada saat kita memberi. Pemberian kita itu menunjukkan siapa sebenarnya kita. Kalau kita memberikan sampah, maka kita akan tahu bahwa kita bukan orang baik. Kita tukang sampah yang cuma punya sampah. Bisa masuk di akal saudara? Shalom. Makanya Allah itu layak kita sembah, Allah itu layak kita tinggikan, Allah itu layak kita puja karena dia satu-satunya Allah. Karena Allah itu gak berubah. Identitasnya siapa dia sebenarnya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk buat kita karena dia bukan Allah yang buruk. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat buat hidup kita karena dia bukan Allah yang jahat. Dia Allah yang baik, yang dia punya cuma sesuatu yang baik. Tuhan tidak pernah punya sampah untuk diberikan kepada kita. Ada amin? Karena itu dirinya sendiri. Karena itu dia sebenarnya. Siapa dia sebenarnya? Jati diri kita akan terlihat waktu kita memberi. Pemberian kita sebenarnya menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ada amin? Dan satu kali ada satu cerita di Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41.
Saudara percaya bahwa Allah itu melihat hati? Siapa yang percaya bahwa Allah itu melihat hati? Manusia melihat rupa. Betul? Betul? Makanya itu dipakai alasan untuk para lelaki untuk memilih pasangan hidup yang rupanya rupawan. Karena para laki-laki kalau jomblo disuruh milih, kamu pilih wanita yang cantik tapi nggak cinta Tuhan, atau wanita yang cinta Tuhan tapi nggak cantik. Kebanyakan mereka akan pilih yang cantik tapi tidak cinta Tuhan. Kenapa? Karena cinta Tuhan bisa dimuridkan di GMS Surabaya dan bisa mencintai Tuhan. Tapi kalau sudah tidak cantik, walaupun dimuridkan tetap tidak berubah. Gitu katanya. Ada laki-laki yang jomblo seperti itu? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Kenapa? Karena memang manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Amin? 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 Ada orang di sini, ada amin? Tapi saya mau beritahu, ada ayat yang berkata Allah tidak melihat hati saja. Tolong jangan sebut saya sesat dulu. Markus 12 ayat 41. Sudah ketemu? Markus pasal 12 ayat 41. Begini firman Tuhan. Pada suatu kali, ini unik sekali, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memberi. Ini kalau saya lakukan sebagai pendeta di GMS Surabaya, itu admin satir, itu pasti saya masuk. Pendeta mata duitan. Ini Yesus lakukan. Tidak dikatakan bahwa Yesus cuma jalan sambil ngelirik sama kantong kotak persembahan. Enggak, yang Yesus lakukan itu duduk. Benar-benar duduk. Ini kotak persembahan, Yesus sengaja meluangkan waktu untuk duduk lihat kotak persembahan. Jadi selain Yesus itu melihat hati, Tuhan Yesus melihat kotak persembahan. Kalau ada admin masuk nih saya ini, Min jangan dimasukkan di akun ya Min. Yesus duduk melihat kotak persembahan, sengaja meluangkan waktu. Sengaja meluangkan waktu untuk melihat bagaimana orang memberi. Jadi pertanyaannya, loh berarti apakah Tuhan itu mata duitan? Berarti apakah Tuhan itu suka uang? Berarti apakah Tuhan itu suka waktu kita memberi segala-galanya buat Tuhan? Apakah Tuhan kotak persembahan dan isi di dalam kotak persembahan itu penting buat Tuhan? Saya mau berkata bahwa kotak persembahan itu bukan yang penting buat Tuhan. Karena yang penting buat Tuhan bukan apa yang ada di kotak persembahan itu. Tapi yang penting buat Tuhan itu adalah ini. Bagaimana orang memberi itu penting buat Tuhan. Bagaimana cara orang memberi itu penting buat Tuhan. Dan Tuhan sengaja meluangkan waktu untuk lihat. Tuhan, cara orang memberi itu menyita perhatian Tuhan. Saya ulang, cara orang memberi itu menyita perhatian Tuhan. Yang penting dalam pemberian bukan apa yang kita beri, tetapi bagaimana kita memberi. Dan saya mau berkata hari ini, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat isi hati kita. Dan isi hati kita itu seringkali terlihat ketika kita memberi. Saya ulang, Tuhan melihat hati. Dan isi hati kita itu seringkali terlihat, nampak nyata bagaimana isi hati kita sebenarnya itu waktu kita memberi. Betul? Betul? Makanya
waktu memberi itu, makanya Tuhan itu melihat kotak persembahan itu, meluangkan waktu untuk melihat kotak persembahan itu. Kenapa? Karena itu Tuhan bisa melihat sebenarnya bagaimana apa yang ada di isi hati orang itu ketika orang itu memberi. Dan dikatakan selanjutnya, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Di kalimat selanjutnya ayat 41. Tapi itu tidak impress Tuhan. Tapi itu tidak membuat kagum Tuhan. Ada orang kaya yang membawa uang yang begitu besar, uang yang begitu banyak, sengaja diletakkan di kotak dengan congkaknya, dengan sombongnya dia letakkan itu. Tapi itu tidak impress Tuhan. Itu tidak menyita perhatian Tuhan. Dikatakan sampai ayat 42, sampai datang seorang janda. Ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi apa? Lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Saudara tahu 2 peser 1 duit itu berapa nilainya? 1 dinar itu upah 1 hari waktu itu. 1 dinar itu sama dengan 80 peser. Jadi kalau misal 1 dinar upah pekerja hari ini itu 100.000, berarti 1 peser itu 1.250 rupiah. 2 peser atau 1 duit itu 2.500 rupiah. 2.500 rupiah mampu menggerakkan hati pencipta langit dan bumi. Saudara, kalau kasih 2.500 hari ini ke tukang parkir, itu namanya ngajak berantem, saudara. Ya kalau tukang parkirnya Kristen ya enggak sih mungkin. Tapi parkir sekarang saja itu 5.000 minimal. Betul? Saya tahu sih ada beberapa orang memang punya tips, punya trik, ya kan? Kasih 2.000 dulu, tukang parkirnya bilang kurang pak, baru tambah 1.000, kurang pak, tambah 1.000. Karena kalau kita langsung kasih 5.000 pasti nggak kembali. Ada yang ngomong pengalaman pribadi ya. Saya tahu isi hati saudara, saya tahu. Di sini ada Roh Kudus. Dan suara saudara bersuara dengan sangat keras di hati saya. Terima kasih untuk pujiannya. Bayangkan Tuhan tertarik dengan seseorang yang memberi 2.500 rupiah. Pencipta langit dan bumi matanya tertuju kepada pemberian yang sangat kecil. Tapi itu segala-galanya buat orang itu. Yang terpenting itu bagaimana, bukan apa yang kita beri. Jangan sombong ketika kita mampu memberikan sesuatu yang banyak. Kita sudah merasa yang kita beri itu banyak. Tapi kalau cara kita memberi salah, motivasi kita memberi salah, itu tidak menyita perhatian Tuhan. Kalau saudara mau menyita perhatian Tuhan, perhatikan bagaimana kita memberi. Kita memberi bukan untuk menerima, kita memberi karena kita tahu Tuhan sudah terlalu baik buat hidup kita. Ada amin? Kadang-kadang sangat lucu ketika ada prinsip, bahkan diakui sebagai prinsip Kristen. Kalau kamu memberi, kamu akan apa? Menuai. Walaupun saya nggak akan pungkiri prinsip itu, saya percaya. Tapi permasalahannya, kalau kita memberi dengan motivasi kita menerima, apa bedanya kita pergi ke dukun, saudara? Halo?
Kalau kita memberi dengan motivasi hati supaya kita menerima kembali 70, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Amin, amin. Maka surga bergetar gitu. Dan uniknya ada banyak hamba Tuhan kasih tips bagaimana caranya menabur dan menuai 100 kali lipat. Oh, itu pasti rame tuh gerejanya. Tapi saya mau berkata hari ini, kalau kita mau menyita perhatian Tuhan, dan saya yakin sih sebenarnya kalau Tuhan matanya sudah tertuju kepada kita, saya selalu percaya maka kerajaan Allah itu aktif. Maka kerajaan Allah itu akan ada bersama dengan kita. Dan saya percaya apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Saya percaya berkat Tuhan, saya percaya orang yang menabur menuai, saya percaya. Tapi bukan itu motivasi hati kita memberi. Ada amin? Kita memberi bukan untuk menerima kembali. Kita memberi karena kita tahu kita mau memberikan yang terbaik buat orang itu. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat hidup kita. Ada amin? Kalau mau kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena saya nggak yakin yang 2005 janda ini datang menerima pengajaran kalau kamu memberi kamu akan menerima. Enggak, dia beri karena dia anak Tuhan. Dia memberi itu sebagai sebuah tanggung jawabnya. Dia tahu dia punya tanggung jawab. Dia tahu kalau dia mengasihi Allah, dia harus memberikan apa yang ada di dalam hidupnya kepada Tuhan. Itu bukti bahwa dia mengasihi Tuhan dan dia memberikan dengan kasihnya. Dan itu menyita perhatian Tuhan. Amin. Ada amin. Dan kalau kita bicara tentang pemberian sebenarnya bukan cuma sekedar tentang uang. Betul? Pemberian itu bisa saja tentang senyum, tentang perhatian, tentang pelayanan. Dengar saya baik-baik. Kenapa janda ini bisa menarik perhatian Tuhan? Di saat dia sebetulnya membutuhkan untuk diberi, dia malah memberi. Di saat seharusnya dia duduk di rumah dan menerima bantuan, justru di saat itu dia malah memberi. Itu namanya berdampak. Ada masanya dalam hidup kita butuh didoakan, tapi kita malah mendoakan. Saya mau beritahu, pemberian kita itu menyita perhatian Tuhan. Ada masanya dalam hidup kita butuh dihibur, tapi justru kita memberi penghiburan. Saya mau beritahu, pemberian kita itu menarik perhatian Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Ada waktunya dompet kita kosong, besok kita makan apa kita nggak tahu. Tapi ketika kita lihat orang yang membutuhkan, kita justru memberi. Saya mau beritahu, pemberian kita itu berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berkenan buat kita, saya percaya Tuhan buat mujizat buat hidup kita. Ada amin? Makanya kenapa pemberian itu menunjukkan isi hati kita. Karena memang itulah yang nampak, itu cerminan. Itu seperti kaca transparan yang semua orang yang Tuhan bisa melihat ke dalam hati kita. Ketika kita memutuskan untuk memberi sekalipun kita kekurangan, ketika kita memutuskan memberi padahal kita sesungguhnya layak untuk menerima, pemberian kita itu menyita perhatian Tuhan. Menyita perhatian Tuhan. Dan sekali lagi, memberi bukan tergantung apakah yang menerima itu layak. Memberi itu karena siapa kita di dalam Kristus Yesus. Karena identitas kita di dalam Kristus Yesus. Makanya di Matius pasal 5 ayat 39 berkata seperti ini. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu,
melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, apa? Berilah juga kepadanya kaki kirimu. Ada amin? Ada amin? No. Siapapun juga yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kenapa kita lakukan itu? Bukan karena sang penampar itu layak untuk menerima pipi kanan dan pipi kiri kita. Betul? Bukan karena sang penampar itu adalah idola kita, jadi dia bisa lakukan apapun yang dia mau kepada kita. Enggak. Padahal sang penampar itu adalah musuh kita, yang kita itu kalau lewat benar-benar hati kita harus struggle. Orang ini enggak layak menerima pipi kanan dan pipi kiri kita. Tapi kenapa Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kananmu, jangan berikan pipi kaki kirimu, berikan pipi kirimu juga. Kenapa? Karena siapa kita di dalam Kristus Yesus. Karena identitas kita. Amin. Orang hukum melihat ayat ini mungkin akan berkata, Pak, oke, kalau saya ditampar pipi kanan saya akan berikan pipi kiri saya. Tapi kalau dia tampar pipi kiri saya akan pukul pakai tangan kanan saya. Enggak gitu, saudara. Saya pernah baca juga ada orang di sosmed bilang, loh tapi kan Tuhan tidak berkata kalau kamu ditampar pipi kanan dan pipi kirimu, terus ditampar lagi, berikan terus. Enggak, Tuhan enggak berkata seperti itu. Artinya kalau kamu ditampar lagi, maka hajar dia. Enggak loh, ayatnya enggak ngomong gitu. Kita memberi bukan karena orang itu layak. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Saya tahu itu sakit. Dengar saya baik-baik. Kalau kita memberi dan waktu kita memberi itu ada rasa sakit, saya mau beritahu, itu jadi persembahan yang manis buat Tuhan kita. Dengar saya baik-baik. Boleh gak semua lihat saya? Dengar kata-kata ini. Waktu kita memberi, ada yang namanya penerima langsung. Itu manusia. Kita memberi, saya memberi kepada Pastor Eric. Pastor Eric adalah penerima langsungnya. Tapi saya mau beritahu, Pastor Eric bukan penerima sebenarnya, karena penerima sebenarnya adalah Tuhan kita. Jadi waktu kita memberi dan waktu kita memberi itu sakit rasanya. Tuhan, aku berikan pipi kiriku ini sakit Tuhan. Tapi aku tetap memberi karena aku mengasihimu. Aku tetap memberi sekalipun itu sakit di hatiku. Harga diriku diinjak-injak. Aku sudah gak dihargai lagi. Ini menyakitkan Tuhan. Tapi aku tetap melakukannya. Dan aku persembahkan ini buat Engkau Tuhan. Saya mau beritahu, penerima persembahan itu sebenarnya adalah Allah kita. Dan Dia berkenan kepada persembahan kita. Memberi belum memberi sampai kita memberi dengan rasa sakit. Halo, kalau kita punya uang 1 miliar dan kita beri 10 juta itu enggak sakit buat kita. Itu bukan pemberian. Shalom. Ada amin. Saya enggak ngomong bahwa kita setelah ini kita kuras semua harta kekayaan kita lalu kita bawa ke gereja. Enggak, saya enggak sedang buat altar call untuk pemberian. Itu nanti 16 Januari. Kita akan buat satu momen khusus di mana kita akan membawa persembahan awal tahun kita. Kita mau memberi buat Tuhan. Saudara bisa catat, kita akan adakan 16 Januari hari Sabtu jam 6 pagi. Rebuilding di altar. Kita mau membangun kembali altar Tuhan. Dan di momen itu Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya buat kita. Amin. Para pastor akan berdoa sungguh-sungguh hari itu, momen itu. Dan kita akan melepaskan kata-kata berkat untuk kita sepanjang tahun 2021. Ada kata-kata berkat yang spesifik yang Tuhan akan taruh untuk kita semua. Dan saya percaya
kita akan masuk 2021 dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Amin. Tapi saya nggak lakukan itu untuk hari ini. Hari ini saya ingin ngomong sungguh-sungguh, beri dengan prinsip yang benar. Memberi dengan prinsip yang benar. Penerima langsung pemberian kita mungkin adalah manusia, tetapi penerima sesungguhnya adalah Allah. Itu persembahan buat Tuhan, bukan buat manusia. Makanya manusia penerima langsungnya nggak terlalu bermasalah. Dia layak atau tidak layak, kita memberi bukan untuk dia, kita memberi untuk Tuhan. Kita mempersembahkannya untuk Tuhan, bukan untuk penerimanya. Kolose pasal 3 ayat 22 berkata seperti ini. Kolose pasal 3 ayat 22. Saudara bisa mengikuti saya? Amin. Hai hamba-hamba, kata hamba-hamba itu adalah hai budak-budak, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena apa? Karena apa? Shalom. Karena takut akan Tuhan. Nggak dijelaskan apakah tuannya itu layak menerima pelayanannya. Tidak dijelaskan apakah tuannya itu baik atau tidak. Paulus cuma berkata taati tuanmu. Baik tuanmu itu baik atau tuanmu itu jahat sekalipun, taati tuanmu. Bukan karena tuanmu itu layak menerima pelayananmu, tapi karena engkau takut akan Tuhan. Karena hatimu tulus takut akan Tuhan, berikan pelayanan itu. Dan ayat 23 dikatakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu. Ini masih konteks untuk Tuhan yang memiliki budak-budak itu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow. Makanya kalau kita memberi, jangan pernah takut. Amin. Karena kita memberi untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin sang penerima langsungnya adalah manusia, tapi kita memberikan untuk Tuhan. Dan berikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Sekalipun kita kekurangan, waktu kita memberi dengan rasa sakit itu, pemberian itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya mau tutup dengan ini. Satu kali ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan, Tuhan mengutus nabinya Elia untuk berkata sama Raja Ahab, akan terjadi kekeringan, tidak akan ada turun hujan di bangsa ini selama beberapa tahun ke depan. Dan di tahun yang ketiga, ketika sungai Kerit sudah habis, kekeringan sudah melanda begitu rupa, Nabi Elia pergi ke Ahab. Dia datang dan dia menantang seluruh nabi-nabi Baal untuk pergi ke satu gunung. Dan di situ mereka mau membuktikan siapa Tuhan yang sebenarnya. Nabi-nabi Baal dikasih kesempatan lebih dulu untuk membangun altar, untuk membangun mezbah. Ya kan? Ditaruh persembahan di situ, ditaruh korban di atas mezbah itu. Lalu mereka disuruh Baal berdoa kepada Baal supaya Baal menurunkan api. Mereka berdoa, mereka rajam-rajam, mereka siksa dirinya sendiri. Nabi Elia berdiri di samping cuma berkata, mungkin Nabi Baal lagi shopping. Ayo doa lebih keras lagi. Sampai di satu titik mereka sudah lemas, Nabi Baal sudah lemas. Mereka menyerah. Sekarang gilirannya Elia. Elia bangun kembali altarnya itu. Rebuilding di altar. Dia bangun altarnya itu kembali. Dia tata kembali. Dia taruh korban di atas itu. Tapi ada sesuatu yang unik. Apa itu? Elia menyuruh orang Israel
untuk menuangkan air. Betul? Betul? Untuk menuangkan air. Bukan sekali, bukan 2 kali, dituangkan air 3 kali. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 35 berkata seperti ini. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Banjir, saudara. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Dengar saya baik-baik. Dulu saya berpikir air itu adalah lawan dari api. Sebenarnya Elia ingin show off bahwa api yang diberikan Tuhan itu melampaui semua apa yang air bisa lakukan. Terlalu besar. Tapi sampai saya mengerti, saudara. Hari itu adalah tahun ketiga hujan tidak turun. Sungai Kerit kering. Harta yang paling berharga hari itu bukan korban sapinya, saudara. Harta yang paling berharga hari itu adalah apa? Adalah airnya itu. Betul nggak? Jadi waktu Elia menyuruh tuang air. Itu semua orang Israel mungkin lagi marah, mungkin lagi cemas. Sebentar lagi kami nggak bisa mandi nih, sebentar lagi kami mati nih. Karena ini mungkin air yang terakhir buat kami. Dipersembahkan buat Tuhan. Ingat ini baik-baik. Kalau kita memberi sampai waktu kita memberi itu sakit rasanya. Pemberian itu menyita perhatian Tuhan. Yang dilakukan Elia ini seperti janda yang miskin yang cuma beri 2 peser. Kelihatannya tidak berarti, tapi itu segala-galanya buat dirinya. Dia persembahkan di mezbah Tuhan. Itu menyita perhatian Tuhan. Pantas ayat 38 berkata seperti ini. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Gak berhenti di korban bakarannya. Kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu. Itu air yang di dalam parit terbakar habis karena Tuhan berkenan bukan hanya kepada korban yang di atas mezbah itu, tapi juga air yang begitu berharga yang dipersembahkan Elia. Air yang terbatas, yang selama ini sangat berharga buat orang Israel. Airnya habis. Jadi persembahan yang harum buat Tuhan. Wow. Dan saya berdoa kita punya sikap hati memberi seperti itu. Ada amin? Ada amin? Dengar saya baik-baik. Sekali lagi, pemberian bukan hanya tentang uang. Ingat saya baik-baik. Tapi ini prinsip memberi yang untuk semua kita harus pegang sungguh-sungguh. Memberi karena kita mempersembahkan kepada Tuhan. Walaupun itu sakit. Walaupun itu gak enak buat hidup kita. Walaupun itu satu-satunya yang kita punya. Kita beri dan kita berkata, Tuhan, aku persembahkan ini bukan karena aku punya banyak. Aku persembahkan ini karena aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin. Bulan ini saya minta saudara tanya Tuhan. Tanya Tuhan, sungguh-sungguh di bulan ini. Tuhan, aku mau memberi sesuatu di bulan ini. Kepada siapa aku harus memberi? Amin. Nanti juga di awal tahun 16 Januari kita akan ada yang namanya persembahan awal tahun. Saudara gak beri bukan untuk menerima. Saudara beri karena saudara taat. Jangan beri karena sebuah keharusan. Tanya Tuhan, Tuhan, aku harus beri berapa? Aku harus beri apa kepadamu? Aku mau berkenan di hadapanmu. Itu jadi persembahan kita di hadapan Tuhan. Bukan untuk menyogok Tuhan. Bukan untuk mendatangkan berkat Tuhan.
tapi untuk menunjukkan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita memberi karena kita tahu Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatu yang kita punya di hidup ini. Jadi kalau kita memberi, Tuhan ngomong beri, kita taat kepada Tuhan karena kita tahu Dialah yang mempunyai hidup kita. Amin. Amin. Boleh gak kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita? Tim musik bisa maju ke depan. Waktu kita menyembah Tuhan nanti sebentar ini, saya minta ayo tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kepada siapa saya harus memberi? Tanya Tuhan. Apa yang harus saya beri? Berapa yang harus saya beri? Mari persembahkan itu kepada Tuhan. Persembahkan itu kepada Tuhan. Sebagai sebuah persembahan yang hidup bagi Tuhan kita. Ada amin?